Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Zandra Madiusni dengan NIM 23005220039. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai statistika, di mana dosen pengampu saya, Ibu Rosi. Untuk materi pertama yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama itu mengenai populasi. Populasi sendiri adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia siswa di SMP Negeri 1 Padang. Populasinya ini seluruh siswa SMP Negeri 1 Padang. Populasi ini sama dengan seluruh objek yang akan diteliti. Contoh lainnya yaitu quick count pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020. Populasinya yaitu semua pemilih pemilihan gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020. Selanjutnya itu mengenai sampel. Sampel sendiri adalah bagian kecil atau perwakilan yang diambil dari populasi, di mana terdapat komponennya itu populasi, seperti seluruh siswa SMP Negeri 10 Padang, di mana contohnya 1.500 orang, lalu sampelnya itu sebagian siswa dari SMP Negeri 10 Padang. Contohnya seperti 150 orang. Maka 150 orang siswa inilah yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang dapat mewakili seluruh siswa yang 1.500 orang tadi. Selanjutnya itu kenapa harus ada sampel? Kenapa tidak semua atau seluruh populasi saja? Seharusnya memang semua populasi harus diteliti supaya hasil penelitiannya akurat. Tapi kalau diteliti semua populasi, maka waktu biaya dan tenaga mungkin akan lebih besar dan bisa membuat penelitian tidak bisa diselesaikan. Jadi sehingga perwakilan populasi tersebut dinamakan sampel. Selanjutnya yaitu mengenai sampling. Sampling sendiri adalah proses atau cara memilih siapa yang akan dijadikan sebagai sampel dan berapa jumlahnya agar sampel tersebut dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampling ini dapat membantu kita menentukan siapa saja yang akan diteliti dan berapa banyak jumlahnya agar hasilnya tetap bisa mewakili populasi. Teknik sampling ini juga adalah cara atau metode untuk memilih sebagian anggota dari populasi agar hasil penelitian tetap relevan dan presentatif. Sampling sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling atau sampling acak. Yang pertama itu simple random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan seperti melalui undian atau random number generator. Yang kedua itu stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi strata, tingkatan atau kategori, lalu misalnya berdasarkan jenis kelamin atau kelas. Sampel kemudian diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Selanjutnya itu cluster sampling, di mana sampel berdasarkan satuan kelompok atau wilayah atau cluster, misalnya kelas atau wilayah tertentu. Semua anggota dalam cluster terpilih menjadi sampel. Selanjutnya itu systematic sampling, di mana sampel diambil berdasarkan urutan atau interval tertentu. Misalnya setiap siswa urutan ketujuh dari daftar absen. Lalu yang kedua yaitu jenis kedua itu non-probability sampling atau sampling non-acak. Di mana teknik ini digunakan jika tidak bisa menjangkau seluruh populasi atau saat butuh memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama itu ada purposive sampling, di mana memilih sampel berdasarkan tujuan tertentu. Misalnya hanya siswa yang pernah ikut lomba debat bahasa Inggris. Yang kedua yaitu convenience sampling, di mana memilih siapa saja yang kebetulan tersedia. Misalnya siswa yang sedang nongkrong di kantin saat pengambilan data. Lalu yang ketiga ada kuota sampling, di mana sampling ditentukan terlebih dahulu kuotanya, misalnya 50 laki-laki dan 50 perempuan. Lalu dicari hingga kuota itu bisa dapat terpenuhi. Yang terakhir itu snowball sampling, di mana sampling ini dimulai dari satu orang dan orang tersebut merekomendasikan orang lain dan seterusnya. Selanjutnya itu sampel acak versus sampel non-acak, di mana sampling adalah cara memilih siapa saja yang akan diambil sebagai sampel, berapa jumlahnya agar bisa mewakili seluruh populasi. Teknik sampling adalah cara atau metode untuk memilih sebagian anggota dari populasi agar hasil penelitian tetap relevan dan presentatif.
Teknik sampling dapat membantu kita menentukan siapa saja yang akan diteliti dan berapa banyak jumlahnya agar hasilnya tetap bisa mewakili populasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.